5, 4, 3, 2, 1. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 3, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan, kita akan membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, matematika mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Yang kedua, bahasa Indonesia mampu membaca dan menceritakan kehidupan sosial penduduk desa. Dan yang terakhir, PLBJ mampu mewarnai gambar ondel-ondel dengan rapi. Nah anak-anak, sekarang kita akan melengkapi cerita. Nanti di slide selanjutnya, Ibu sajikan cerita rumpang. Kalian bisa melengkapi cerita secara bersama-sama. Sudah siap? Nah anak-anak, cerita rumpang ini dari buku cetak 2B halaman 174. Di situ disediakan cerita rumpang dan kolom pilihan kata. Nah, kalau nanti kalian sudah memilih katanya atau menuliskan katanya, kalian bisa coret kata yang sudah dipilih tadi pada kolom pilihan kata, agar kalian tidak menulisnya 2 kali. Yuk kita lihat satu persatu. Sejak tadi malam, titik-titik turun sangat deras. Jawabannya apa ya kira-kira anak-anak? Benar sekali. Jawabannya adalah hujan. Kita coret kata hujan. Akibat air sungai meluap dan menyebabkan titik-titik rusak. Menyebabkan apa ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah jembatan. Kita coret kata jembatan. Di tempat lain, hujan deras mengakibatkan tanah menjadi titik-titik. Jawabannya apa ya anak-anak? Benar sekali. Jawabannya adalah longsor. Nah, kata longsor kita coret. Tanah yang longsor menimbulkan titik-titik penduduk. Diulang ya, tanah yang longsor itu menimbun titik-titik penduduk. Menimbun apa ya anak-anak? Jawabannya adalah rumah. Nah, kata rumah kita coret. Rumah dan barang-barang di dalamnya menjadi rusak. Pemilik rumah ada juga terluka sehingga harus dirawat di titik-titik. Kira-kira jawabannya apa anak-anak? Benar sekali, jawabannya adalah rumah sakit. Nah, kata rumah sakit kita coret. Selanjutnya, penduduk membantu memperbaiki rumah yang rusak dengan cara titik-titik. Caranya bagaimana ya anak-anak? Dengan cara bergotong royong. Benar sekali. Kata bergotong royong atau gotong royong kita coret. Mereka juga menjenguk penduduk yang sedang titik-titik di rumah sakit. Jawabannya apa ya anak-anak? Tepat sekali. Jawabannya adalah dirawat. Nah, kata dirawat itu kita coret ya. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, penduduk desa saling titik-titik. Saling apa anak-anak? Ya, benar sekali. Saling membantu. Nah, kata membantu itu kita coret.
Mereka juga saling peduli dan tetap menjaga silaturahmi. Penduduk desa selalu menjaga titik-titik. Jaga apa anak-anak? Ya, benar sekali. Menjaga kerukunan. Nah, kata kerukunan kita coret. Kerukunan menjadikan hidup terasa titik-titik. Jawabannya adalah terasa damai. Benar sekali. Nah, kata damai kita coret. Nah, anak-anak sampai sini bisa mengisi kalimat rumpang. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani. Hasil pertanian itu berupa umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil peternakan dapat berupa susu, daging, dan telur. Hasil perikanan atau tambak dapat berupa ikan dan udang. Nah, ingat ya anak-anak, sebagian besar penduduk desa itu bekerja sebagai petani. Ciri khas kehidupan sosial di pedesaan adalah gotong royong. Pekerjaan yang biasa dilakukan dengan cara gotong royong adalah yang pertama, membangun rumah, yang kedua, menanam bibit-bibit atau biji tanaman, yang ketiga, memperbaiki jembatan, dan yang keempat, memanen hasil pertanian. Selain gotong royong, kehidupan sosial penduduk desa yang lainnya yaitu yang pertama, mengunjungi tetangga yang sakit. Yang kedua, membantu tetangga yang mendapat musibah. Dan yang terakhir, menjalin silaturahmi. Nah anak-anak, tadi kalian sudah belajar melengkapi cerita. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal cerita pembagian. Anak-anak sudah bisa menyelesaikan soal cerita pembagian? Jika belum, kita simak penjelasan berikut ini ya. Sudah siap anak-anak? Nah anak-anak, di sini ada contoh soal. Kita perhatikan caranya bagaimana. Contoh soal nomor 1. Paman membeli 18 ekor bebek. Bebek-bebek tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 kandang. Setiap kandang berisi bebek sama banyak. Berapa kandang yang diperlukan paman? Langkah yang pertama, kalian harus menuliskan kalimat matematikanya. Dari 18 ekor bebek dan 6 kandang. Nah, kalimat matematikanya itu adalah 18 dibagi 6. Untuk mengetahui hasilnya, kita akan melihat langkahnya atau menghitung. Langkahnya adalah seperti ini. Menggunakan pengurangan berulang. Jadi, 18 dikurangi 6. Nah, 18 dikurangi 6 itu hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 12. Nah, karena ini masih 12 ini, maka kita kurangkan 6 lagi. Dikurangi 6 lagi. Nah, 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6. Benar sekali. Nah, masih bisa ya anak-anak untuk dikurangi karena hasilnya belum 0. Harus kita kurangkan sampai hasilnya 0. Jadi 6 ini kita kurangkan 6 kembali. 6 kurangi 6 itu hasilnya adalah 0. Nah, 0. Nah, pengurangan itu dilakukan sebanyak berapa kali? Di sini dilihat kita hitung angka 6-nya ada berapa. 1, 2, 3. Ada 3. Jadi, hasil dari 18 dibagi 6 itu adalah berapa anak-anak? Pinter sekali, hasilnya adalah 3.
Nah, kita tulis jadinya. Jadi, kandang yang diperlukan paman adalah 3 kandang. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, kita lihat contoh soal nomor 2. Sebanyak 20 siswa mengikuti lomba matematika. Siswa tersebut dibagi menjadi 5 kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa setiap kelompok? Ingat anak-anak, kata kuncinya adalah sama banyak. Nah, langkah yang pertama ditulis adalah kalian menuliskan kalimat matematikanya dari 20 siswa dan 5 kelompok. Kalimat matematikanya itu adalah 20 dibagi 5. Sama seperti tadi anak-anak, untuk mengetahui hasilnya kita akan menuliskan berdasarkan langkahnya. Langkahnya adalah sama, menggunakan pengurangan berulang. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, yuk dilihat. 20 dikurangi 5, hasilnya berapa ya kira-kira anak-anak? Benar sekali, hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini masih bisa dibagi atau dikurangi dengan 5 lagi. Nah, kita kurangi lagi. Kita kurangi 15 dikurangi 5 lagi, karena hasilnya belum 0. Harus sampai 0 ya anak-anak. Nah, 15 dikurangi 5 itu hasilnya adalah berapa yuk? Benar sekali, hasilnya adalah 10. Nah, masih bisa dikurangi atau tidak anak-anak? Tentu masih. Nah, kita kurangi lagi sama 5 lagi. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah berapa? Ya, pintar sekali. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini masih bisa nggak ya anak-anak untuk dikurangi lagi? Untuk hasilnya 0? Masih bisa. Kita kurangi lagi dengan 5. 5 dikurangi 5 hasilnya adalah berapa? Ya, pintar sekali. Hasilnya adalah 0. 0. Nah, jadi kita lihat pengurangannya dilakukan sebanyak berapa kali? 5-nya ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi pengurangannya dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, hasil dari 20 dibagi 5 itu adalah berapa? 4, benar sekali. Kenapa 4? Kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita tuliskan jadinya. Jadi, banyak siswa setiap kelompok adalah 4 orang. Nah, anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah paham cara menghitung soal cerita pembagian? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing atau boleh juga bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar apa saja hari ini? Coba diingat-ingat kembali. Kalian tadi sudah melengkapi cerita. Kemudian kalian juga tadi sudah belajar tentang soal cerita pembagian. Nah, untuk tugas hari ini, Rabu 9 September 2020 adalah yang pertama, Bahasa Indonesia. Nanti kalian akan mengerjakan Google Form yang akan dikirimkan oleh wali kelas kalian masing-masing. Kemudian matematika sama seperti Bahasa Indonesia, mengerjakan Google Form yang akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing. Untuk PLBJ, yang pertama mengerjakan Google Form, dan yang kedua mewarnai gambar ondel-ondel yang ada di buku cetak halaman 13. Diwarnainya dengan rapi ya anak-anak.
Jangan sampai keluar garis, agar nilai kalian bagus. Untuk tugas SBTP, kalian akan mencatat materi yang akan dikirimkan oleh wali kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas dan belajar hari ini. Salam sehat ya. Oke anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.